Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa kasus dugaan korupsi pembuatan video profil desa Amsal Kristi Sitepu pada Rabu 1 April 2026. Amsal Sitepu dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Sebelumnya, jaksa penuntut umum mendakwa Amsal melanggar ketentuan tindak pidana korupsi. Amsal dituntut hukuman penjara 2 tahun, denda 50 juta rupiah, dan kewajiban mengembalikan kerugian negara sebesar 202 juta rupiah. Air mata ini adalah air mata kemenangan. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Air mata ini adalah air mata kemenangan. Tapi bukan kemenangan untuk Amsal Kristi Sitepu saja, tapi ini kemenangan untuk semua pejuang ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Air mata ini adalah air mata kebebasan, teman-teman. Tapi ini bukan air mata kebebasan untuk saya saja, tapi ini kebebasan untuk semua insan kreatif yang ada di Indonesia untuk tetap bisa bebas berkarya di negara kita ini. Dan saya mau berterima kasih kepada Majelis Hakim khususnya yang sudah memutus perkara ini dengan seadil-adilnya. Dan saya juga mau berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sudah memberikan perhatian khusus kepada kami seluruh pekerja ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Sebelum vonis bebas pada sidang putusan hari ini, Amsal Kristi Sitepu mendapatkan penangguhan penahanan pada Selasa sore. Ia keluar dari penjara setelah ditahan sejak akhir tahun 2025 karena dituduh jaksa melakukan korupsi pembuatan video profil puluhan desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Amsal Kristi Sitepu keluar dari rutan Tanjung Gusta dengan tersenyum, ditemani anggota DPR RI Komisi 3 Hinka Panjaitan. Mengenakan pakaian hitam putih, Amsal Sitepu keluar dari rutan Tanjung Gusta Medan pada Selasa 31 Maret 2026. Amsal Sitepu tampak bahagia setelah keluar dan menuju mobil yang menjemputnya. Pengadilan Negeri Medan mengabulkan penangguhan penanganan yang diajukan Komisi 3 DPR RI Hinka Panjaitan sebagai penjamin dan memastikan Amsal tetap kooperatif dalam proses persidangan. Amsal Sitepu bersyukur atas penangguhan penanganan dirinya. Amsal akan tetap menghormati proses hukum yang berlangsung hingga sidang putusan Pengadilan Negeri Medan pada Rabu 1 April 2026. Pasti saya berterima kasih untuk semua dukungan yang sudah diberikan, khususnya untuk Wakil Ketua DPR RI, Mas Sufi Dasko. Kebebasan hari ini biarlah menjadi kebebasan para pekerja kreatif yang ada di Indonesia. Saya juga mau berterima kasih untuk Ketua Komisi 3 DPR RI, Bapak Habibur Rahman, berikut dengan pimpinan dan juga seluruh anggota Komisi 3 DPR RI, dan khusus untuk Bapak Hinca Panjaitan yang mewakili Komisi 3 DPR RI untuk menjamin saya. Terima kasih Pak. Untuk seluruh pekerja ekonomi kreatif yang ada di Indonesia, saya percaya masa depan ekonomi kreatif di bawah kepemimpinan Bapak akan maju dan berkembang. Sebelumnya, Komisi 3 DPR menggelar rapat dengar pendapat umum terkait kasus videografer Amsal Sitepu pada Senin 30 Maret. RDPU digelar untuk menyikapi banyaknya desakan masyarakat yang menganggap kasus tersebut diwarnai ketidakadilan. Amsal Sitepu merupakan videografer yang dituduh melakukan penggelembungan anggaran atau markup atas jasa pembuatan video promosi sejumlah desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Padahal, kerja-kerja videografi termasuk kerja sektor kreatif yang penentuan harga jasanya tidak memiliki standar tertentu. Komisi 3 mengingatkan kepada penegak hukum bahwa semangat KUHP dan KUHAP baru, yakni bagaimana proses hukum menghasilkan keadilan substantif, bukan sekedar keadilan formalistik belaka. Komisi 3 DPR RI mengingatkan agar dalam kasus saudara Amsal Kristi Sitepu, para penegak hukum mengedepankan penegakan keadilan substantif daripada sekadar kepastian hukum formalistik.
sebagaimana diatur di pasal 53 ayat 2 KUHP baru. Secara substantif, kerja kreatif videografer tidaklah memiliki harga baku tertentu, sehingga tidak bisa dikatakan terjadi penggelembungan atau markup dari harga baku, termasuk melahirkan ide atau konsep kreatif awal, kerja pengeditan atau editing, pemotongan video atau cutting, pengisian suara atau dubbing, merupakan kerja kreatif yang tidak bisa secara sepihak dihargai Rp0. Diketahui pada tahun 2020 hingga 2022, saat pandemi COVID-19, Amsal mendapatkan proyek membuat video profil di 20 desa di Kabupaten Karo dengan biaya Rp30 juta per video, dan seluruh pekerjaan telah selesai. Lewat akun Instagram pribadinya, Amsal juga membagikan cuplikan salah satu profil desa yang dibuatnya. Namun pada akhir 2025 lalu, Amsal dijadikan tersangka korupsi. Menurut Inspektorat dan Ahli IT Kabupaten Karo, hasil kerja Amsal tidak layak dibayar atau dinolkan rupiah, baik itu ide, clip on, cutting, editing, hingga proses dubbing. Dan pemirsa, sudah ada rekan kami Edi Sembiring yang akan memantau persidangan Amsal Sitepu tadi di Medan, Sumatera Utara. Selamat sore Edi, apa saja pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan putusan bebas untuk Amsal Sitepu pada tadi sidang? Selamat sore Gemma, Marcella dan juga pemirsa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan secara resmi menjatuhkan vonis bebas kepada terdakwa Amsal Sitepu terkait kasus dugaan korupsi pembuatan video profil di 20 desa Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Yusafri Hardi Girsang menyatakan bahwa Amsal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Putusan ini sekaligus mematahkan tuntutan jaksa sebelumnya yang menuntut Amsal dengan hukuman 2 tahun penjara, denda 50 juta rupiah serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar 202 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan membeberkan sejumlah alasan hingga akhirnya menjatuhkan vonis bebas kepada Amsal Sitepu dalam kasus dugaan korupsi pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo. Dalam pertimbangannya, Hakim menyatakan bahwa Amsal Sitepu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan oleh jaksa. Salah satu alasan utama adalah karena tidak ditemukan adanya unsur perbuatan melawan hukum dalam kasus ini. Hakim juga menilai pekerjaan yang dilakukan Amsal masih berada dalam koridor kerja profesional. Selain itu, Majelis Hakim juga menilai tidak ada bukti bahwa terdakwa memiliki niat jahat untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain. Hakim juga menyoroti soal kerugian negara. Dalam persidangan disebutkan bahwa kerugian negara yang dituduhkan tidak dapat dibuktikan secara jelas dan meyakinkan. Dan tak hanya itu, proyek pembuatan video profil desa yang menjadi pokok perkara juga dipastikan benar-benar dikerjakan sehingga bukan merupakan proyek fiktif. Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa posisi Amsal Sitepu hanya sebagai pelaksana pekerjaan dan bukan pihak yang memiliki kewenangan penuh dalam menentukan kebijakan maupun anggaran proyek. Karena seluruh unsur dalam dakwaan jaksa dinilai tidak terpenuhi, maka Hakim pun memutuskan untuk membebaskan Amsal Sitepu dari semua dakwaan. Dalam putusannya, Hakim juga memerintahkan agar nama baik dan hak-hak Amsal dipulihkan seperti semula. Gemma dan juga Marcel. Ya, Edi, kemudian bagaimana respon baik dari pihak Amsal maupun dari pihak jaksa atas vonis bebas tersebut? Ya, suasana sidang sejak awal memang berlangsung cukup tegang dan sidang ini juga dihadiri oleh kerabat, keluarga dan juga pihak-pihak mendukung sesama pekerja ekonomi kreatif di dalam ruang sidang. Usai mendengar vonis tidak bersalah dari Majelis Hakim, Amsal Sitepu meluapkan tangis haru dalam ruang sidang. Di hadapan awak media juga, Amsal menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Majelis Hakim yang dinilai telah memutus perkara secara adil. Menurut Amsal, putusan ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan ekonomi kreatif tanah air. Ia juga berharap para pelaku industri kreatif tidak lagi merasa khawatir dalam berkarya dan berinovasi.
Warga yang hadir pun langsung menunjukkan ekspresi bahagia mendengar putusan tidak bersalah yang dibacakan oleh majelis hakim. Tak hanya keluarga, sejumlah pendukung yang hadir juga tampak memberikan tepuk tangan dan ucapan syukur menandai berakhirnya proses hukum yang cukup panjang dan menyita perhatian publik ini. Dengan putusan ini, pemirsa, Amsal Sitepu kini resmi bebas dan dapat kembali ke tengah keluarga serta melanjutkan aktivitasnya sebagai pekerja di bidang kreatif. Sementara untuk jaksa penuntut umum, hingga saat ini belum memberikan respon terkait hasil putusan sidang yang menyatakan Amsal Sitepu tidak bersalah. Untuk sementara demikian, Gemma dan juga Marcel, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Edi Sembiring melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Medan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.